Baik, terkait dengan perlebahan, ini ada beberapa pertanyaan yang harus saya sampaikan. Ini bumbung seputar lebah ini sekalian detil ya. Yang saya tanyakan untuk produk lebah yang lain kan kayak Royal Jelly ya, Royal Jelly. Nah ini mohon penjelasannya sifatnya bagaimana, kemudian afinitasnya bagaimana, kemudian dibandingkan dengan propolis itu lebih lembab mana. Kemudian yang kedua, tingkatan lebah. Kan lebah kan ada yang lebah kelanceng, kemudian ini yang agak besar lagi, kemudian yang lebih dasar lagi itu kan tawon gung. Nah, dari tingkatan lebah ini kurang dan lebihnya apa itu antara misalnya tawon gung dengan lebah biasa, kemudian lebah yang di hutan dengan lebah yang dipelihara, sama tadi yang kelanceng, kan otomatis beda bentuk, beda khasiat dan kelebihan dan kekurangannya lah gitu. Kemudian yang berikutnya, dari penjelasan yang saya sering dengar dari Pak Puji, ternyata bisa disimpulkan bahwa walaupun apa yang diproduksi hewan tertentu, misalnya lebah, itu berarti sangat tergantung dengan lokasi ya. Kayak tadi di Toga itu juga dijelaskan tentang masalah kelinci ya. Kelinci yang di kandang dengan kelinci yang dibebaskan itu, yang dibebaskan bisa mampu mengobati asma, tapi yang di dalam kandang itu tidak. Ayam broiler, ayam kampung itu juga beda. Berarti walaupun ini lebah ya, berarti ternyata intinya tergantung menghisapnya lebah tersebut ya, gitu. Itu nah ini ya mohon dijawab dengan pertanyaan tadi. Iya. Terima kasih. Iya. Royal Jelly itu jadi grade-nya, kalau ngelihat grade-nya itu grade-nya propolis lebih hangat, terus di bawahnya Royal Jelly, terus Bee pollen. Oh, iya. Itu seperti itu. Semua kalau dikatakan semuanya berkhasiat, semua yang Allah ciptakan berkhasiat dan tidak ada yang sia-sia. Intinya itu. Pertanyaannya berikutnya, Allah ciptakan buat siapa? Berapa lama? Boleh untuk jangka panjang atau jangka pendek? Biasanya kalau yang namanya nutrisi itu jangka panjang bisa dengan dosis kecil. Itu apalagi Allah ciptakan jumlahnya juga kecil. Bee pollen, Royal Jelly kan sedikit banget. Sedikit banget. Maka penggunaannya juga sedikit pada diri kita gitu. Kalau kita paksakan banyak, akhirnya muncul madu palsu, Royal Jelly palsu dan sebagainya. Itu akhirnya jadi masalah. Kenapa? Mereka melihat peluang, tapi pemenuhannya sedikit, hanya digunakan untuk apa? Penipuan. Itu seperti ini. Jadi itu udah banyak terjadi dan luar biasa itu. Kemudian kalau tingkat jenis lebah, tipe-tipenya dan sebagainya, tingkatan sangatannya, mungkin ahli lebah yang lebih kompeten di bicara seperti ini. Cuma kalau saya menjelaskan tentang energi daripada produk yang dihasilkan, itu cara ngukurnya. Nah, itu pengetahuan kita. Tapi kalau perlebahan di lebahnya itu bukan di bidang kita. Cuma kalau madu kelanceng dengan madu ini, kelanceng itu agak asam, cenderung lebih banyak asamnya. Walaupun ada yang tidak asam ya. Saya minum ada produk kelanceng itu ada berapa, ada yang asam sekali, ada yang tidak. Nah, yang enak itu yang tidak kalau saya. Kalau asam sekali biasanya di perut enggak begitu enak gitu. Nah, ini biasanya kalau yang asam-asam ini cocok pada orang yang tipe livernya, jantungnya agak lebih panas. Ini makanya dia cocok kelanceng. Jumlahnya juga sedikit kan kasus di lapangan. Kenapa? Lebah kelanceng lebih sedikit daripada lebah madu biasa. Jadi jumlahnya juga sama. Seperti kayak gini, beras hitam, beras merah, beras putih. Paling banyak diproduksi apa? Beras putih. Berarti penggunaan paling banyak. Maka kalau makan secara umum ya beras putih. Beras hitam sedikit dan lebih sulit ditanam, termasuk beras merah. Karena produksinya sedikit, penggunaannya juga untuk hal yang sedikit. Jadi intinya yang Allah ciptakan sedikit, penggunaannya sedikit. Kayak lagi pembanding.
Allah ciptakan 1 hektar itu bisa jadi berapa ini padi, berapa ton? Bisa 6, 7, kalau yang bagus bisa 11 ton. Kalau menggunakan metode klasik itu bisa 11 ton. Dengan pupuk yang baik alami gitu. Nah, kalau sekarang itu sekitar 5, 6 ton kalau yang sekarang. Nah, kalau kedelai, kacang hijau, jadinya berapa ton? Sedikit banget kan? Sangat sedikit. Maka penggunaan kedelai, kacang hijau itu jumlahnya lebih sedikit dari nasi. Makanya penggunaan susu kedelai yang dia masih dalam murni isinya perasan dari ini nggak boleh sering berlebihan karena bikin drop itu mesti. Maka kita boleh minum misalnya seminggu sekali, seminggu 2 kali, sekali lah, nggak usah 1,5 gelas sudah mencukupi. Terus makan produknya tempe tahu sudah mencukupi. Jangan kemudian susu kedelai berlebihan, karena itu bukan produk yang harus kita minum dalam dosis yang besar. Kayak susu sapi, sama susu, kita bicara susu. Ini ngelebar kemana-mana ya, nggak apa-apa ya. Gitu. Sekarang kalau sapi kemudian kambing sudah butuh dia di sapi, kambing sama sapinya dia apa? Disepak nggak anaknya? Iya. Kalau mau nyusu, iya. Sepak, karena udah waktunya kamu makan yang padat. Itu. Nah, sama manusia itu 2 tahun di sapi selesai. Habis itu nggak perlu susu sebenarnya. Terus siapa yang menyarankan susu? Ya kan? Allah yang menciptakan aja menyetopnya. Karena sistem cernanya sudah mencukupi untuk makan yang padat. Allah ciptakan begitu. Ketika sistem cernanya belum, maka dia proses untuk membuat dia padat, dia harus minum ASI dulu. ASI dari pertama ASI yang keluar, kemudian sampai yang ASI yang terakhir itu kan coba lihat. Kalau dicek mesti beda kandungannya. Itu seperti itu. Ini gambarannya bahwa kita harus melihat apa yang kita makan sesuai dengan tujuan penciptaan. Itu. Makanya kalau nanti susu diberikan selepas dia di sapi, ada suplemen. Maka tidak tiap hari, nggak ada masalah. Seminggu sekali, seminggu 2 kali, udah cukup. Coba jumlah sapi di Indonesia berapa, produksinya berapa, kebutuhan anak kalau di semua wajib minum susu, nggak akan sampai. Itu. Dan dipaksakan hanya produksi susunya seperti apa. Nah itu gambarannya kayak gitu. Jadi terjadi pemaksaan. Seolah kita kalau nganu butuh susu banget, enggak. Kita punya produk susu kambing, silakan aja. Kalau membutuhkan minum, enggak tiap hari, enggak ada masalah kalau sudah di sapi, suplemen. Itu. Jadi cara promosinya begitu, bukan kemudian ini susu baik, kebaikan, kamu mau tunjukkan semuanya baik yang Allah ciptakan, intinya itu aja. Tapi masalahnya apakah butuh tiap hari atau tidak? Enggak tiap hari enggak apa-apa. Dan kita pun nggak ngejar orang tiap hari minum produk kita, nggak ada masalah. Karena kita biarkan dia alamiah sesuai dengan kebutuhan. Jadi promosi itu dengan cara yang baik. Termasuk tadi kalau kembali ke propolis itu seperti itu. Terus ada istilah ini apa, penyakit racun dilawan dengan racun. Itu kan bisa racun lebah untuk mengobati tumor. Ini gimana cara kerjanya? Jadi kayak gini. Racun lebah itu kan sifatnya nanti dia hangat ya, panas ya dia. Iya, panas. Nah, agak meradang lah ya. Gitu. Itu lemahnya kalau ketemu tubuh yang lembab. Maka orang yang tubuhnya lembab, begitu disengat lebah pasti bengkak. Oh, macet apa ya? Ya lembab kan menghalangi, dia mau jalan, dihalangi kelembapan. Nah, ini masalah. Termasuk demam juga ya? Apanya? Demam, sangat. Ya cenderung ke demamnya. Tapi nggak lembab pun ya tetap demam, tapi dia nggak terlalu. Nah, contoh saya pernah disengat lebah. Maksud hati mau pulang, dulu kan di Purwokerto nih, istri di Klaten zaman dulu awal-awal. Maksud hati itu disengat itu menjos. Wah, biar jos. Nah, pinggangnya, terus daerah petis itu, terus bau pusar. Bau pusar? Iya, bau pusar kan Jihai Kuan Yin. Iya. Nah itu maksud hati. Tapi yang terjadi sakit 2 hari.
Betis duanya itu bengkak besar banget. Terus perutnya itu bengkak kayak orang hamil. Jadi akhirnya apa? Ya, berapa lebah? tetap pulang tapi kan resiko. Jadi bukan dipakai malah istirahat itu. Nah, ketika saya berlatih bela diri lagi, saat itu getol lagi berlatih bela diri, kan suhunya hangat karena sering pernapasan dan gerak. Itu disengat nggak bengkak. Oh gitu. Akhirnya saya, oh ini berarti orang yang disengat Lembab, ini lembab. Makanya di tempat kita zaman dulu, itu ketika mau sengat lebah, itu sedianya mesti apa? Teh hangat, terus soto yang hangat. Pokoknya ada, oh sotonya buka itu, sengat. Habis itu makan yang hangat-hangat. Itu nggak bengkak, ya? nggak demam. Tapi begitu sengat lebah, minum kopi kan dingin kering. Oh, iya. Wah itu langsung gigil. Pakai selimutnya, pakai kasur yang tebel pun enggak, tetap kedinginan. Itu pantangannya ketika selesai sengat minum kopi atau minum es jus itu yang dingin-dingin. Oh, parah gitu. Ya, itu gambarnya kayak gitu. Makanya ketika dia ada sumbatan disengat, sumbatan kan cenderung lembab, ada stagnasi darah. Disengat, pertama itu blokir, biasa model blok ya, model blok sedikit, nggak boleh terlalu banyak, nanti reaksinya terlalu kuat. Itu ada yang tumor payudara sampai kayak bakso banyak sekali. Sebelah ini, yang sebelah masih bagus, yang ini udah kayak bakso banyak sekali. Itu 2 tahun disengat. Mulai dari sengat itu dari 3, terus per 3 hari naik lagi, blokir lagi, tambahin lagi di sela-selanya, sampai hampir seluruh payudara itu ada sampai 50 atau 100 sengatan itu. Itu kembali lunak dan sembuh tanpa obat. Tapi masalahnya dia kuat nggak? Itu ya, seminggu 2 kali disengat. Itu seperti itu. Nah pertama kan dia buang lembab dulu. Lama-lama dia hangat-hangat, akhirnya pembuluh darah, sirkulasi kelenjar getah bening yang macet-macet di situ lancar. Akhirnya menjadikan apa? Benjolannya jadi hilang. Prinsip kerjanya begitu. Berarti baiknya harus dihangati dulu ya? Apanya? Ini misalnya pinggang sering sakit, rematik, kambuh gitu. Misalnya rematik dingin lah, berarti dihangatin dulu. Iya, minum aja herba yang hangat atau gitu. kasih minuman yang hangat, nampulaga misalnya, seduh diminum terus disengat tuh nyaman. Kadang belum disengat udah sembuh. Lah sudah hangat itu. Kan mencapai tujuan, yang dipikir mencapai tujuan, menghangatkan dengan sengat lebah, tapi ada dengan teknik yang lain yang tujuannya sama, ya bisa. Bisa ya. Itu. Iya. Kalau teknisnya berbeda, tujuannya sama, boleh milih. Salah satu. Bisa. Iya. Saya paham ya. Nah, Tapi untuk kasus tumor bisa itu ya, benjolan. insya Allah. Bisa ya. Biasanya kalau yang susah-susah itu tapi model blokir itu. Oh, oke. Diblok gitu. Ada lagi? Nggak ada? Nah gitu ya. Teman-teman bagi yang menonton video kita ya itu yang bisa saya jelaskan tentang pertanyaan dari teman-teman. Yang itu kadang pertanyaan dari request dari teman-teman atau pertanyaan dari murid-murid atau orang lain yang bertanya tentang satu produk. Kita berusaha menjelaskan produk itu bukan berdasarkan mereknya tapi cara kerjanya. Jadi kita sesuai dengan kaidah ilmu, tidak menjelek-jelekan siapapun, karena semua yang Allah ciptakan itu baik. Kemudian semua produk yang dibuat itu adalah baik. Tidak ada produk yang jelek. Ya, tidak ada produk yang jelek ketika dia memang disusun berdasarkan pengalaman. Persoalannya itu ditempatkan di mana, untuk kasus apa, itu yang akan kita bedah, kita sampaikan supaya paling tidak memberi masukan kepada teman-teman yang sedang menjual produk itu atau sedang menggunakan produk itu. Jadi supaya tidak ada menyalah-nyalakan sebuah produk, tapi yang perlu digarisbawahi adalah produk itu ditempatkan pada tempatnya atau tidak. Jadi yang salah itu bukan produknya, tapi penempatannya saja. Nah ini mudah-mudahan ini bisa memberikan pengetahuan bagi teman-teman. Ya, kita hanya ingin berbagi saja, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman yang lainnya. Insya Allah demikian, nanti kita ketemu di bahasan-bahasan yang lain. Monggo silakan kalau mau meminta bahasan-bahasan yang lain silakan dimasukkan, mudah-mudahan saya bisa menjawab sesuai dengan keinginan jenengan semua. Insya Allah demikian.